Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, merdeka. Saudara-saudara yang saya hormati, jadi 14 Syawal yang lalu, 6 Juni 2020, kita mendapat suguhan fenomena alam semesta, fenomena langit, yaitu gerhana bulan samar, penumbral lunar eclipse. Terjadinya dini hari, puncaknya pun mendekati 2:30 malam. Banyak ngantuk. Namun para pemburu, ayat-ayat langit para pemburu fenomena alam itu telah berhasil mengabadikan. Saya sendiri mengabadikannya, namun tidak bisa membedakan antara purnama dan penumbral. Baik, dan merupakan standar bahwa setelah gerhana bulan ada gerhana matahari. Jadi setengah bulan setelah gerhana bulan kemarin, jadi gerhana bulan terjadi saat bulan purnama atau istiqbal ya. Oposisi antara matahari, bumi dan bulan. Nah, besok tanggal 29 Syawal terjadi konjungsi istima, bulan dan matahari akan bertemu. Terjadilah gerhana matahari. Dan karena jaraknya bulan lebih dekat ke bumi, terjadilah gerhana matahari bukan total tapi cincin, annular solar eclipse. Gerhana pada tanggal 21 Juni 2020 insya Allah nanti akan dimulai dari kawasan Ethiopia, Kongo Ethiopia, lalu ke Yaman, Oman, Pakistan, India, Cina, lalu belok ke laut Filipina, berhenti di situ. Tempat-tempat tadi yang insya Allah kalau cuaca cerah bisa melihat cincin api di langit. Ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia insya Allah 90% itu bisa mengamati gerhana ini, namun dalam bentuk gerhana matahari sebagian, ya. Partial lunar eclipse. Daerah mana saja? Contohnya di Medan. Nah, teman-teman di Medan, di sana ada Observatorium Ilmu Falak Oif Umsu. Itu bagus karena sekitar 10% permukaan matahari akan tertutup oleh bulan. Berikut simulasi gerhana matahari sebagian dari kota Medan dimulai pukul 13:39, kontak antara matahari dan bulan terjadi, kemudian puncaknya sekitar pukul 14:47 dan berakhir di pukul 15:46. Ya. Walaupun durasinya juga nggak lama, tapi itu semoga cerah, bisa dimanfaatkan. Ya kira-kira lah sekitar pukul 13:40 sekian, karena konjungsinya 13:43 waktu Indonesia Barat. Nah lalu ke timur juga ya, ada Kalimantan, semuanya dapat. Sumatera itu yang ujung aja, ujung paling selatan itu nggak dapat. Lalu sampai ke Makassar, teman-teman Makassar silahkan, astronom amatir di sana bisa mengabadikan fenomena gerhana matahari sebagian ini. Terus sampai ke Indonesia, Papua, kena semua. Bagaimana Pulau Jawa? Pulau Jawa kira-kira ya 50% kena, 5% enggak. Gitu. Jakarta, tidak ada gerhana matahari sebagian. Bandung, ya. Termasuk di Semarang itu kena dikit. Yang bisa mengabadikan luar biasa karena kecil sekali, secuil, 1% lah kira-kira. Terus ke timur Kudus, wah itu masih bisa dapat, lebih besar lagi. Ya, terus Surabaya juga dapat, tapi Ponorogo, ya teman-teman astronom di sana mungkin bersabar ya. Ngawi dapat. Nah, Observatorium As-Salam di Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah ini tidak dilintasi gerhana matahari besok tanggal 21 Juni itu. Sama sekali tidak ya. Tapi kalau mau lihat silahkan ke Sragen ya, Karangmalang. Tapi itu kecil, nggak mungkin bisa diamati kecuali dengan teleskop yang besar dan mungkin hanya sebagian kecil matahari. Pengen semakin besar silahkan ke Sragen, semakin ke utara, syukur-syukur sampai ke arah Kudus. Nah, sana pasti akan bagus. Nah, gerhana ini kenapa tidak terjadi setiap bulan? Ya karena bumi ini mengitari matahari seolah-olah dia membentuk bidang semacam meja gitu ya. Kita buat meja antara bumi yang matahari, lalu bulan mengelilingi bumi
itu juga punya bidang. Nah, bidangnya sekarang meja dengan mejanya itu sejajar, mejanya bumi sama mejanya bulan. Tapi nanti kemudian miring lagi. Puncak kemiringannya sekitar 5 derajat sehingga tidak setiap bulan ada gerhana. Mengapa gerhana bulan dan gerhana matahari tidak terjadi setiap bulan? Ya karena bidang edarnya bulan mengelilingi bumi tidak berimpit dengan bidang edar bumi mengelilingi matahari. Ada sudut di antara keduanya sekitar 5,2 derajat. Dan berikut simulasinya. Jadi ketika bumi mengelilingi matahari membentuk bidang ekliptika dan bulan pun mengelilingi bumi juga membentuk bidang edar dan kedua bidang itu tidak berimpitan. Nah, ibarat dua lingkaran yang saling bertemu, maka di sana dua titik pertemuan. Pada saat matahari, bumi, bulan segaris lurus, di sanalah terjadi fenomena gerhana. Tapi tahun 2020 ini, ya nanti Indonesia akan kebagian lagi setelah 21 Juni itu ada gerhana bulan samar lagi 30 November 2020. Seluruh wilayah Indonesia bisa mengamati, tetapi samar. Artinya samar ya fenomena gerhana bulan itu nggak jauh beda dengan bulan purnama. Tapi itu merupakan fenomena yang secara perhitungan terjadi gerhana. Ya, selamat untuk bisa menyaksikan gerhana matahari cincin yang lewat di Indonesia dalam bentuk gerhana matahari sebagian. Besok tanggal 29 Syawal 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 21 Juni 2020. Selanjutnya kita masih musim pandemi ini ya. Corona belum pergi. Wallahu alam akan kapan pergi. Tapi yang jelas andai kata pergi dan tanggal 21 nanti betul-betul grafik ya yang kena virus corona itu menurun, itu nggak ada hubungannya antara gerhana dengan corona. Gerhana ini kan sudah bisa kita hitung dari ribuan tahun yang lalu, sementara corona baru datang setahun kemarin ya. Jadi nggak bisa dihubung-hubungkan. Kalau mau dihubung-hubungkan ya berarti coronanya itu bersamaan dengan musim kemarau gitu aja. Itu lebih masuk akal dan itu berdasarkan riset-riset para ahli. Tapi kalau dengan gerhana nggak ada hubungannya. Jadi jangan dihubung-hubungkan gitu. Nah, seperti apa kira-kira karena gerhana matahari ini tidak seperti gerhana bulan, biar kita aman, baik mengabadikan dengan kamera, dengan HP, bahkan nanti dengan teleskop, atau cukup mengamati dengan kacamata matahari, akan kita simulasikan untuk memperjelas. Kita akan mensimulasikan bagaimana memotret, bagaimana mengamati gerhana matahari cincin tanggal 21 Juni 2020 nanti. Saya katakan tadi bahwa di Indonesia tidak berbentuk cincin tapi sebagian. Saya akan simulasikan misalnya untuk lokasi di Semarang. Mengapa? Karena di Observatorium Astronom di Solo nggak kena ya, matahari masih biasa. Matahari siang seperti ini kira-kira nanti akan mencapai puncak ya waktu asar lah di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, juga mungkin Jawa Timur. Saya akan contohnya dari Semarang. Semarang ini puncaknya gerhana terjadi pukul 3 sore lebih 18. Sebagian ya, hanya 0,1%. Bermula dari jam 3 lebih 8, puncaknya 3 lebih 18 dan berakhir 3.28. Setelah itu matahari akan polos lagi. Jadi pengamatan gerhana matahari sebagian untuk di wilayah Semarang nggak mungkin menggunakan matahari solar filter yang dipasang di kacamata, karena matahari akan nampak kuning atau matahari nampak putih tergantung filternya dan bulat total, tidak nampak kalau dia gerhana. Di Surabaya juga begitu ya. Mungkin berbeda dengan di Medan karena akan cuelnya agak besar sekitar 10%, menggunakan kacamata yang berfilter matahari ini juga bisa. Nah, untuk daerah-daerah Semarang, Surabaya kita memerlukan alat bantu teleskop biar cuilnya matahari itu bisa teramati. Dan teleskop ini bisa saja yang manual atau yang goto pakai mounting, sehingga membantu kita untuk bisa lebih memudahkan pemotretan. Sudah kita arahkan ke matahari.
Kalau teleskopnya biasa harus ada filter matahari di depannya, wajib. Untuk ini saya simulasikan menggunakan teleskop khusus matahari Lune Solar System LS50T H Alpha dengan mounting Yoptron Cube Pro. Kita coba menuju ke matahari. Warning, melihat matahari itu berbahaya. Mounting standar pasti mengingatkan seperti itu. Agar kita cek kembali alat kita. Sudah, insya Allah aman karena menggunakan solar system. Kira-kira untuk wilayah Semarang, wilayah Surabaya, Jawa Tengah, yang bagian utara, Kudus, Pati, seluruh Madura itu bisa menyaksikan karena terlewati gerhana matahari sebagian besok 21 Juni. Begitu teleskop sudah kira-kira mengarah ke matahari, dan kita amatilah dengan teleskop. Prosentasenya semakin besar, maka nanti matahari yang tampak di situ juga akan cuil sesuai dengan perhitungan itu. Seperti apa gambarnya? Kita bisa mengabadikannya misalnya menggunakan gadget. Cara memasangnya, tambahkan adapter HP, adapter smartphone ke dalam eyepiece-nya teleskop. Setelah adapter terpasang di eyepiece dan cukup kuat semuanya, kita masukkanlah gadget kita ke dalam adapter ini. Lalu kita aktifkan kamera, dipaskan di lubang eyepiece sampai menemukan gambar matahari. Iya, sepertinya itu matahari. Kita syukur-syukur gadgetnya ada menu yang pro. Nah, setelah gadget kita terpasang dalam adapternya, ya, kita cek mataharinya. Ternyata pakai filter kelihatan dan mungkin efek gerhananya tidak nampak. Kita akan abadikan lewat gadget yang tersambung ke teleskop. Sudah, kita nyalakan kamera. Gadget yang baru biasanya ada mode pakar, mode pro, yang bisa kita set secara manual. Kita masuk ke mode pro. Setting ISO-nya paling rendah, lalu white balance-nya kita buat auto. Kita coba zoom. Matahari nampaklah di gadget. Kita tinggal potret atau nanti kita rekam dalam bentuk video sesuai keinginan kita, dan kira-kira hasilnya akan seperti itu. Di daerah masing-masing nanti akan kita contohkan besok di lokasi ini sekian persen seperti ini, lokasi ini sekian persen seperti ini. Begitu kira-kira simulasinya. Semoga tanggal 21 Juni nanti langit cerah di seluruh wilayah Indonesia, khususnya yang terlewati gerhana matahari sebagian ini, dan kita bisa mengabadikan gejala alam, fenomena alam yang sangat indah ini sebagai ayat-ayat kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa dirikan sholat gerhana karena memang ini betul-betul terjadi gerhana matahari, khususnya wilayah yang terlewati. Untuk wilayah yang tidak terlewati tidak perlu mendirikan sholat gerhana. Demikian paparan tentang gerhana matahari sebagian yang akan terjadi nanti tanggal 21 Juni 2020 dari Observatorium As-Salam. Saya aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.